Halo, perkenalkan nama saya Dwi Pandiangan. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Kali ini saya akan membahas mengenai praktikum pertama. Yang pertama adalah pangkat 2, penamaan pada filenya fx2. Penamaan pada definisinya fx2x, yang berarti nilai x-nya lah yang kita pangkatkan 2. X pangkat 2 berarti X dikali X. Jadi untuk realisasi LSP-nya seperti ini. X dikali X. Tanda kalinya ada di depan karena ini adalah prefix. Jadi bila kita coba jalankan pada JLSP, kita buat dulu penamaan filenya fx2. Lalu kita tinggal memasukkan define-nya fx2, lalu nilai X yang akan kita pangkatkan contohnya adalah 3. 3 pangkat 2 adalah 9. Berikut adalah penjelasannya. Yang kedua adalah pangkat 3, penamaan pada filenya fx3. Lalu untuk definisinya fx3x, yang berarti nilai X-nya lah yang kita pangkatkan 3. X pangkat 3 berarti X dikali X dikali X sebanyak 3 kali. Jadi untuk realisasi LSP-nya seperti ini. Tanda kalinya ada di depan karena dia adalah prefix. Dan bila kita coba jalankan pada LSP, kita membuat penamaan filenya dulu, fx3. Lalu kita uji coba pangkat 3 dari 3 adalah 27. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, yang ketiga adalah bilangan positif. Penamaan filenya adalah ini. Lalu untuk definisinya is positive X, yang berarti nilai X-nya lah yang akan kita uji coba. Bilangan positif itu dimulai dari 0 hingga lebihnya. Jadi untuk realisasinya X lebih dari sama dengan 0. Ini ada di depan karena ini adalah prefix. Untuk uji cobanya dapat langsung kita jalankan pada LSP. Lalu kita buat penamaan filenya. Selanjutnya kita pakai define-nya. Define-nya adalah is positive. Kita coba angka 3. Apakah angka 3 ini positif? True. Kita coba yang bukan, yaitu negatif 3. Hasilnya adalah nil, berarti false. Berikut adalah penjelasannya. Yang keempat adalah nilai valid. Penamaan filenya adalah nilai valid. Untuk definisinya is valid X. Jadi nilai X-nya lah yang kita uji coba apakah dia valid atau tidak. Di mana realisasinya X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 100. Ini ada di depan karena dia prefix. Jadi bila kita uji coba dari LSP, yang pertama adalah penamaan filenya, yaitu nilai valid. Lalu di sini kita memakai define-nya valid. Kita buat contohnya X-nya adalah 50, maka dia adalah valid true. Contohnya kita buat yang tidak valid adalah negatif. If valid negatif suci, maka akan menjadi false. Berikut adalah penjelasannya. Yang berikutnya adalah nilai rata-rata. Ini adalah penamaan pada file, lalu untuk definisinya average 3 XYZ, yang berarti ketiga nilai inilah yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Lalu untuk realisasinya, nilai X, Y, dan Z ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Sesudah dijumlahkan, hasilnya akan kita bagi dengan 3,0. Karena nilai rata-rata itu adalah jumlah dari nilai yang diketahui dibagi dengan berapa banyak nilai itu. Untuk pembuktiannya, kita buka LSP, lalu kita tunjukkan ke mana file yang disebutkan, yaitu average. Selanjutnya, di sini kita mengetikkan di filenya, itu average 3. Lalu contohnya X, digitnya adalah 2, 4, dan 6.
maka rata-ratanya adalah 4,0. Berikut penjelasannya. Yang berikutnya adalah format jam valid, penamaannya seperti ini. Lalu untuk definisinya, is jam valid, JMD. J sebagai jam, M sebagai menit, D sebagai detik. Dalam satu hari itu ada 24 jam, yang dimulai dari jam 00 menit 00 detik 00, sampai jam 23 menit 59 detik 59. Jadi untuk realisasi terhadap LSP-nya seperti ini. D lebih besar sama dengan 0, dan D-nya itu lebih kurang dari sama dengan 59. Untuk menitnya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 59. Untuk jamnya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 23. Bila kita jalankan kepada LSP adalah seperti ini, kita masukkan dulu penamaan filenya, yaitu jam valid. Lalu kita masukkan di filenya is jam valid. Kita coba yang validnya dulu, 2359. True, berarti valid. Kita coba yang tidak mungkin valid, yaitu adalah 24 menit 00 detik 00. Ini berarti tidak valid. Berikut adalah penjelasan. Dan yang terakhir adalah konversi detik ke jam. Ini adalah penamaan filenya, dan untuk definisinya, detik tulis jam X. X ini adalah detik yang akan diberikan, yang akan kita konversi menjadi suatu jam. Yaitu kita buat dulu not kecilnya, 1 jam adalah 3.600 detik, 1 menit adalah 60 detik, dan 1 detik itu tetap 1 detik. Jadi untuk realisasinya, yang pertama kita ubah ke jamnya dulu. Detik yang diberikan kita bagi dengan 3.600. Itu adalah jamnya. Kita lakukan pembulatan ke bawah. Ini kita bagi 3.600 karena seperti not kita bahwa 1 jam itu 3.600 detik. Dan bila ada kemungkinan detik yang diberikan bersisa, maka kita ubah itu ke menit. Menit itu adalah detik yang sisa detik yang diberikan dikurangkan dengan detik yang diberikan dikurangkan dengan detik yang sudah dipakai oleh jam. Contohnya ada 2 jam, berarti 2 dikali 3.600 berarti 7.200. Jadi detik yang diberikan dikurang 7.200, hasilnya dibagikan dengan 60. Itulah yang akan menjadi menit. Selanjutnya untuk detik sama seperti halnya menit, sisa kemungkinan X yang ini akan bersisa, berarti X atau detik itu akan dikurangkan dengan detik yang sudah dipakai oleh jam dan detik yang sudah dipakai oleh menit. Jadi nanti hasil akhirnya akan menjadi jam, menit, detik. Bila kita coba uji coba, kita lakukan pada checklist. Kita buat penamaan filenya, yaitu detik, jam. Kita buat saja ini detik. Estimasi cadangan depannya, lalu kita dapat membuat detiknya secara random. Maka itu akan menjadi 342 jam, 56 menit, 7 detik. Kita coba yang lebih simpel lagi. Contohnya adalah 3.601. Bila ini benar pemrogramannya, maka akan menjadi 1 jam, 0 menit, 1 detik. Benar. Berikut adalah penjelasannya.